واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: takbirul imami fi salati. Takbir itu dari kata kabbara, yukabbiru takbir. Artinya mengucapkan Allahu Akbar. Asal mulanya dari kata kaburo. Kaburo itu artinya besar. Kemudian muncul kata kabir, artinya besar. Kemudian ditambahkan dengan syaddah kabbara. Yukabbiru takbir. Artinya membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya mengucapkan Allahu Akbar. Siapa yang mengucapkan takbir? Al-imami. Maka dibaca takbirul imami. Fis salati, fi itu artinya di dalam. As-salati, di dalam salat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah membahas tentang kapan imam mengucapkan takbir di dalam sholat. Biasanya kan kita kalau lihat di musola atau masjid, tiba-tiba langsung takbir aja, Allahu Akbar. Nah, di sini akan dibahas tentang kapan sih imam seharusnya mengucapkan Allahu Akbar. Nanti ada berbagai perbedaan pendapat.
Qala al-jumhur, mayoritas ulama berkata, siapa jumhur itu ya di sini? Biasanya lebih dari 2. Yaitu bisa 3. Kalau 4 bukan lagi jumhur, tapi sudah ittafaqa. Di sini mayoritas ulama maksudnya lebih dari 2. Kalau 2 itu nggak dianggap jumhur. Siapa? Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Kan biasanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab. Maka kalau disebut jumhur itu berarti 3, 1. Yang 1 nggak masuk, tapi 3 disebut jumhur. Siapa di sini? Pertama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi ini bukan madhabnya, tapi imamnya. Imam Malik, pendiri madhab Maliki, Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad, pendiri madhab Hambali. Kata ketiga ulama ini, mereka mengatakan, la yukabbiru, bukan la yakbiru ya, la yukabbiru. Illa ba'da tamamil iqamati. Seorang imam, di sini dihilangkan ini. Fa'ilnya siapa? Imam. Imam jangan mengucapkan takbir kecuali setelah qomat itu selesai. Jadi kata 3 ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, imam jangan mengucapkan takbir kecuali kalau qomatnya udah selesai. Tahu qomat kan? Nah, kalau udah selesai baru. Bukan cuma selesai imam muadzin mengucapkan qomat, tapi juga wastiwa is-sufuf. Kalau barisan, sof itu jamaknya sufuf. Istiwa itu lurus. Kalau barisan itu sudah lurus, makanya imam sebelum dia ucapkan takbir, dia lihat dulu, nengok tuh. Dilurusin dulu. Jangan sampai ada yang longgar. Atau ada yang renggang banget. Kalau zamannya normal ya, sekarang kan normal itu. Harus rapat, lurus. Ya. Jadi jumhur ulama yang biasa kita lakukan ini, termasuk Imam Syafi'i, itu mengatakan imam jangan mengucapkan takbir kecuali setelah qomat selesai dan barisan lurus. Tuh gitu. Jangan langsung Allahu Akbar, lihat ini enggak agak di belakang. Luruskan dulu. Kalau sudah lurus semua, baru mulai. Itu kata mayoritas ulama. Berbeda dengan mayoritas ulama, qala al-Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Abu Hanifah ini termasuk yang peringkat 1 ya. Baru Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu peringkatnya gitu. Dari segi umur dan waktu. Kata Imam Abu Hanifah, yukabbirul imamu qabla an yutimmal muadzinu al-iqamata. Imam itu mengucapkan Allahu Akbar atau takbir sebelum muadzin selesai qomat. Jadi muadzin belum selesai qomatnya, itu imam sudah mengucapkan Allahu Akbar. Kapan? Ketika mengucapkan Allahu Akbar inda qaulihi qamatis shalah. Kan ada tuh kalau qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kata Imam Abu Hanifah, imam langsung Allahu Akbar gitu. Beda nggak tuh? Beda. Jadi ada 2 pendapat. Kan nambah ilmu kita kan? Nambah. Dulu kita cuma itu aja taunya. Sekarang kita nambah. Oh, ternyata ada pendapat yang berbeda Abu Hanifah. Tapi jangan kita pakai. Jangan sok-sokan saya pakai Abu Hanifah. Loh, ente siapa? Main pakai-pakai aja. Kita udah yang Syafi'i. Cuma kita biar tahu aja bahwa ternyata ada 2 pendapat yang berbeda. Jadi kata Imam Abu Hanifah, saya ulangi lagi, takbir imam itu adalah setelah muadzin atau sebelum muadzin mengucapkan atau mengumandangkan qomat. Iqamah dalam bahasa Arab disebut dengan iqamah. Kita bilangnya qomat. Yaitu pada saat ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, maka imam pada saat yang sama dia mengucapkan Allahu Akbar. Makmum sudah Allahu Akbar. Nah, kedua pendapat ini ada dasarnya. Jadi nggak mungkin para ulama madhab itu berpendapat sesuai dengan keinginannya. Seperti Panji Gumilang kan. Ini ada dasarnya. Karena memang fikih nggak boleh dibangun tanpa ada dasar. Disebut dengan usul. Atau dalil.
Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya dari Nabi tapi berbeda. Dan itu wajar. Dari Nabi tapi berbeda. Jadi dua pendapat ini itu ada dalilnya. Dan dalilnya sama-sama dari Nabi. Ini kan lucu kan? Nabi satu ngucapin dua hal yang berbeda. Dan itu biasa. Nggak usah terlalu kita pikirkan. Berarti Nabi nggak konsisten dong. Kitanya yang bingung memahami. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang biasa. Apa dalilnya? Yang pertama adalah ad-dalilu haditsu Anas qol. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang dari masih kecil sudah dikasih ke Nabi. Dia menjadi khadimnya Nabi, berkhidmat pada Nabi, dan Anas ini yang didoakan Nabi mempunyai keturunan yang banyak. Anas bin Malik termasuk periwayat hadis yang banyak. Termasuk di antara 7 perawi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu Anas bin Malik. Jadi biar kita paham terkait dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan saya akan ulang-ulang terus supaya teringat di pikiran dan otak kita itu. Qal, dia berkata, Anas bin Malik, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yukabbira fi shalah. Kata Anas bin Malik, dia berkata, aqbala alaina, itu maksudnya menghadap ke kita. Aqbala. Kalau menghadap untuk melakukan interview atau untuk di-interview, itu namanya muqabalah. Jadi bahasa Arab itu dari satu akar tapi berkembang. Itu bahasa Arab. Kalau kita mengatakan menerima, taqabbala, maka ada doanya taqabbal, doa-ana. Itu menerima. Qabila juga menerima atau mengecup, qabila mengecup tuh. Qabbala itu artinya mengecup. Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, kata Anas bin Malik. Kapan? Qabla an yukabbira fi sholati faqala. Sebelum beliau mengucapkan takbir di dalam salat. Jadi beliau jadi imam, sebelum mengucapkan takbir, apa yang dilakukan? Dia lihat dulu tuh barisannya. Begitu. Itu hadis memperkuat pendapat jumhur. Yang atas itu yang pertama. Faqala, Rasulullah kemudian berkata, dan ini menjadi satu kalimat yang dipakai. Kalau imam memimpin makmumnya, maka sebelum dia takbir, dia ucapin ini nanti nih. Nabi mengatakan, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Nabi, setelah dia menghadap kepada kami, kata Anas bin Malik, Nabi mengatakan, aqimu sufufakum, luruskan safmu, barisanmu luruskan. Jadi Nabi yang suruh. Wa tarasu, dan saling merapat. Rasa, itu merapat. Merapat bersama itu. Tarasu. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena, fa ini artinya karena, sungguh saya melihat kalian dari belakangku. Jadi Nabi lihat, meskipun Nabi menghadap sini, Nabi lihat dari belakang. Kenapa? Ya Nabi kan Nabi. Dia bisa tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian imam kalau sebelum dia takbir, dia bilang, apa yang dia bilang? Istawu wa'tadilu wa tarasu. Kalau di Mekah itu katanya itu. Istawu wa'tadilu wa tarasu. Luruskan dan rapatkan barisan. Kalau kita kan sawu sufufakum wa inna taswiyatus sufuf min tamami shalah. Ya enggak apa-apa, sama aja. Bariskan, ratakan barisan kalian karena kesempurnaan salat pada merapatkan barisan. Dan itu penting diketahui oleh para imam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang dikatakan Anas bin Malik, hadis sahih ini, bukan hadis main-main gitu. Karena periwayatnya adalah dua pengumpul hadis kaliber, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu ada nomor hadisnya tuh. Kalau kita ingin melacak hadisnya, ada nomor hadisnya. Yang kedua adalah yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah, hadis Bilal.
Hadisnya si Bilal. Siapa Bilal? Bilal siapa? Sahabat Nabi yang merupakan muadzin Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah. Yang sebelumnya adalah budak yang kemudian dimerdekakan. Dan ini termasuk orang yang punya suara yang bagus. Maka Nabi pilih Bilal. Bukan tanpa alasan, karena yang paling bagus di antara para sahabat Nabi mengumandangkan adalah Bilal bin Rabah. Jadi yang adzan harus suaranya yang bagus, jangan ngos-ngosan adzan. Oh, Akbar. Oh, aduh, kita dengar juga udah mau mati juga. Jadi cari yang bagus. Gimana caranya? Ya musola cari, masjid cari gitu loh maksudnya. Diusahakan. Kalau perlu ada kader. Kader itu siapa anak muda yang suara bagus dilatih, jadi muadzin, kasih duit insentif gitu. Jadi semangat juga kan. Harus ada, imam kasih duit 100.000 atau 200.000 jadi imam sholat Jumat, kan semangat orang. Kalau enggak, saling ya ente aja lah, ente lah. Kalau enggak ada, coba kalau ada, anda duluan, wah ente belakangan, gitu kan? Jadi semangat. Kalau gitu niatnya gimana tuh? Ya nggak apa-apa, dia utusan Allah dia. Nggak usah dipikirin niatnya. Yang penting dia jadi imam. Dan kita hargai. Kenapa? Karena di Masjidil Haram, imamnya dibayar. Muadzinnya lebih besar dia daripada kita bayarannya. Imamnya dokter-dokter semua. Orang-orang yang kuliahan loh. Dan dia hafal Quran, dia dibayar. Dan dekat masjid, dengan dekat rumah raja di tempatnya. Artinya apa? Menghormati imam. Supaya imam khusus. Dia nggak pikirin kerjaan yang lain. Nggak ngojek, nggak ngapain. Jadi fokus. Dibayar. 2 juta misalnya per bulan. Kan enak tuh. Tapi masjid juga harus punya kemampuan. Tapi yang suaranya bagus. Kalau suaranya pas-pasan nggak usah daftar. Pas-pasan di belakang aja di makmum lah. Suaranya bulat. Kalau suara bulat tinggal ditendang aja. Katanya nggak boleh adzan keras-keras gitu. Boleh. Adzan tuh Allahu Akbar, masa adzan keras. Nah, apa kata Bilal? Bilal mengatakan annahu kana yuqimu lin nabi. Beliau yuqimu maksudnya qomat. Aqama yuqimu iqamatan. Beliau ini qomat lin nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu lahu, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la tasbiqni bi amin. Wahai Rasul, kata Bilal, jangan tinggalkan aku dengan kalimat amin. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dijelaskan bahwa sebelum qomat selesai, itu sudah imam mengucapkan Allahu Akbar. Bilal bilang, jangan sampai pada saat dia qomat belum selesai, Rasulullah selesai Fatihahnya, dia nggak dapat, maksudnya gitu. La tasbikni bi amin. Jangan tinggalkan aku dengan mengucapkan amin. Maksudnya apa? Waladhdallin amin. Gitu maksudnya. Ini hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengucapkan takbir sebelum selesai qomat dikumandangkan oleh Bilal. Jadi ada 2 pandangan di sini. Yang pertama mengatakan bahwa imam mengucapkan takbir pada saat ketika muadzin selesai qomat dan barisan sudah lurus. Siapa yang bilang? Jumhur ulama. Termasuk Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan sebelum qomat selesai dikumandangkan, pada saat qad qamatis shalah, imam langsung Allahu Akbar. Jadi muadzin itu masih mengumandangkan qomat, gitu maksudnya. Berarti ada 2 pendapat. Nah, sekarang pendapat ini lalu kemudian dimunaqasyah. Munaqasyah itu artinya didiskusikan, dibahas. Hadis Anas, kata penulis kitab ini Syekh Abdul Hakim Hamada, annahu kana idza atammal iqamata wastawatis sufufu hina idzin yu'akabbiru. Hadis Anas ini itu memberikan satu petunjuk bahwa
apabila muadzinnya dihilangkan kan di sini. Idza atamma, maksudnya idza atammal muadzinu al-iqamata. Apabila qomat sudah dikumandangkan oleh muadzin dan barisan-barisan sudah rata dan lurus, hina idin, saat itu maka imam yukabbir. Imam mengucapkan takbir. Itu hadis Anas tuh yang di atas. Yang kedua hadis Bilal, haditsu Bilalin yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru wal iqamatu la tatimmu. Hadis Bilal menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan takbir wal iqamatu la tatimmu, dan qomat belum selesai. Berarti ada dua pendapat. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kita tetap seperti tradisi kita bahwa setelah selesai qomat dan barisan diluruskan, imam mengucapkan istawu sebelum takbir, istawu wa'tadilu wa tarasu, seperti di Masjidil Haram. Atau mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Atau pakai bahasa Indonesia, luruskan dan rapatkan barisan. Nah, ya nggak apa-apa, pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Kalau orang yang ngerti semua kan. Kalau di Sunda ya pakai bahasa Sunda. Masa di Sunda pakai bahasa Arab, orang nggak paham. Di Puncak udah jarang orang Sunda. Orang Jakarta banyak. Nah, itu yang pertama isunya. Nanti kalau ada yang tanyakan, saya persilakan di akhir. Isu yang kedua yang dibahas oleh penulis kitab ini adalah al-fathu 'alal imami idza artaja 'alaihi. Al-fathu, fathu itu dari kata fataha. Fataha artinya membuka. Fataha yaftahu fathan. Fathan itu artinya pembukaan. Opening ceremony. Itu artinya fathun. Alat untuk membuka namanya miftah. Dari kata fatah. Penaklukan disebut dengan al-fatah. Futuh. Makanya disebut dengan fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah. Tetapi di sini artinya bukan membuka. Enggak ada di kamus ini. Al-fathu 'alal imami idza artaja 'alaihi. Al-fathu 'alal imami maksudnya adalah meluruskan imam, membenarkan imam, mengkoreksi imam, apabila artaja alaih, apabila imam terhenti saat membaca Al-Quran. Nah, ini gimana hukumnya? Imam kan manusia juga. Jangan anggap imam tuh hebat. Kok imam salah sih? Nah, imam kan manusia. Bisa aja salah, bisa aja keliru. Jadi Rasulullah SAW pernah membaca ayat terulang-ulang. Taraddada fi ayatin, dia baca diulang-ulang. Sampai selesai, nggak sampai-sampai juga. Selesai, ditanya, Aina Ubay? Ubay mana Ubay? Ubay siapa? Ubay bin Ka'ab. Ada itu ya Rasul, selesai sama kita. Ditanya, kenapa kau tidak meluruskan saya? Kata Nabi, mana apa yang melarang engkau sehingga tidak membenarkan, maksudnya mengkoreksi atau meneruskan bacaannya itu supaya Nabi jadi ingat. Ya Ubay bilang itu, khawatirannya seperti itu. Nabi kan, masa Nabi keliru, kan gak enak kan. Tapi untuk mengajarkan kepada manusia, Nabi manusia. Ana bashar, laisa kal bashar. Saya ini, kata Nabi, adalah manusia, tapi nggak seperti kalian. Bedanya adalah saya diberikan wahyu. Jadi perbedaannya hanya di soal wahyu. Tapi yang lain sama, dia makan, dia minum. Tapi makan Nabi dengan minum Nabi beda dengan kita. Oke, nah sekarang kita bahas. Al-fathu 'alal imami idza artaja 'alaihi. Apa sih bahasanya? Membetulkan ya. Imam atau membantu imam meneruskan bacaannya apabila imam terhenti. Idza artaja maksudnya idza tawaqqaf. Idza tawaqqafa 'alaihi. Apabila imam itu terhenti. Tiba-tiba dia lupa pada saat ketika jadi imam. Apa pandangan para ulama? Di sini ada pandangan jumhur dan pandangan Abu Hanifah. Sekarang kita coba pelajari dari kitab ini. Qala al-jumhur, berkata mayoritas ulama,
Siapa mereka? Malik wa Syafi'i wa Ahmadu. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Berarti Abu Hanifah beda lagi. Apa kata mereka? Qad ajazul fatha alal imam. Boleh. Mereka membolehkan, membenarkan imam. Mengkoreksi imam. Dan itu di dalam bacaan surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran selain Fatihah, sunnah. Tetapi kalau Fatihah, itu hukumnya wajib. Jadi kalau imam baca Fatihahnya keliru dan itu merusak makna, wajib diingatkan. Tapi kalau persoalan terkait dengan surah, itu ada beberapa pendapat di kalangan mazhab Syafi'i sebenarnya. Mazhab Syafi'i sendiri, kalau kita baca kitab Fathul Mu'in misalnya, atau syarah dari Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin, atau baca kitab Al-Majmu', kitab yang paling spektakuler ya di dalam mazhab Syafi'i itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu yang paling besar. Itu di dalam kitab-kitab itu disebutkan perbedaannya. Jadi di kalangan ulama Syafi'i ada yang membolehkan, ada yang melarang. Mazhab Syafi'i ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan pun ada kondisinya. Bagaimana maksudnya? Ketika kita membenarkan imam itu dengan syarat imam itu harus dalam keadaan berhenti. Kalau dia masih ngulang-ulang, diamin aja. Kalau dia taraddada fi ayat itu masih ulang, jangan jangan dikoreksi, diamin aja. Kalau udah berhenti dan minta bantuan, kalau misalnya yang bagus sih imam kalau udah nggak ngerti langsung aja ruku. Aman kan? Kan nggak apa-apa kan, dia terputus di ayat nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih ingin meneruskan ayat, dia mesti butuh bantuan. Maka harus ada yang memberikan bantuan. Tetapi syaratnya bukan untuk menginformasikan. Laisa lil i'lam. Bukan menginformasikan. Kalau menginformasikan, memberitahu, batal sholatnya. Maksudnya apa? Mau tujuannya adalah untuk membaca. Lil qira'ah, bukan lil i'lam. Kalau kita kan membenarkan, memberitahu, batal sholat Anda. Tapi kita membacanya dalam keadaan lil qira'ah awil dzikr. Jadi kita membaca mengikuti imam saja, kita baca keraskan, tapi bukan untuk memberitahu dia. Kita membaca aja. Misalnya imam membaca Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Dia berhenti di situ lama dia, tapi dia nggak juga ruku kan? Nggak juga ruku. Kita tahu ini, dia nggak bisa lagi membutuhkan bantuan. Kita bukan memberitahu dia, kita baca aja. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Imam langsung teruskan, berhenti kita. Jadi bukan memberitahu. Kalau kita memberitahu, batal Anda sholatnya. Begitu maksudnya. Nah, itu persoalannya. Harusnya adalah lil qira'ah. Kita membaca, mengikuti imam. Bukan memberitahu imam. Lain, ini bacaan ayat. Dibaca subhanallah, nanti dibaca subhanallah. Ya nggak pasti juga dia. Sampai bingung lagi. Itu bukan membantu, itu nyusahin. Orang sudah lagi bingung baca subhanallah. Kata imam, apa yang di belakang subhanallah ini? Konsentrasi jadi bubar. Dirinya kelamaan. Kelamaan banget gitu. Maka imam harus cerdas. Udah tahu nggak? Udah dia lupa. Ya udah ruku aja. Daripada dia cari-cari tuh ayat setengah mati juga. Memang ada orang kan ada kondisi yang seperti itu. Blank. Karena dia manusia. Blank tiba-tiba blank. Apa ini ayatnya? Lupa. Padahal ayat itu sering dia baca. Dan itu sering terjadi. Saya juga sering. Nah, kalau dehem, itu namanya tanah nuh. Tanah nuh dalam bahasa Arab, at-tanah nuh, itu kalau dia dua huruf, gitu, batal tuh sholatnya. Karena itu ada dua huruf biharfi. Nggak usah dahem lah. Kecuali dehemnya itu memang dia batuk ya. Jangan kan banyak tuh orang begitu. Apalagi kalau imamnya kelamaan, batal itu makmum.
Dia ingatkan imam jangan lama-lama ke sholat, ya, masih ada urusan. Tapi dia memberitahunya dia ada batal sholatnya. Karena ada dua kata kalimat yang keluar. Kalau batuk karena batuk ya lain, tapi batuknya dibuat-buat batal. Kan ada tuh anak-anak gitu tuh suka begitu. Batal. Itu namanya mengucapkan kalimat huruf. Ya anutku biharfain. Jadi mengucapkan 2 huruf aja udah batal. Karena sholat nggak boleh tuh. Nggak boleh mengucapkan sesuatu selain ucapan-ucapan sholat. Makanya jangan main-main lah. Ikut aja kan. Nah imam juga harus tahu ilmunya. Kalau imam tidak tahu ilmunya repot juga. Tiba-tiba itu tadi. Padahal tidak ada kaitan dengan soal itu kan. Mungkin pada saat dia mencari ayatnya. Supaya nggak terlalu lama. Nanti dibenari oleh. Dan makmum juga ingat. Jangan membenarkan orang kalau masih diulang-ulang gitu. Biarin aja. Kalau dia sudah terhenti. Anda bukan memberitahu. Tetapi membaca. Gitu. Membaca. Karena dengan membaca suara keras. Dia imam dengar kan. Imam baru teruskan. Jangan kasih tahu. Misalnya kita baca dari awal aja. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim. Baru diingat. Karena di situ ayat itu ada 2 itu. Sama itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika 1. Surat Al-Ahqaf. Fusilat. Nah, nanti di surat Al-Ahqaf ada lagi sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayatnya hampir sama itu. 2 itu. Nah, kalau kita nggak konsentrasi, bisa masuk ke situ tuh. Iya, bisa masuk ke situ. Jadi hati-hati memang harus konsentrasi membaca. Nah, kata Abu Hanifah, qala Abu Hanifah man'ul fathi 'alal imam. Atau bisa juga dibaca muni al-fathu 'alal imam. Abu Hanifah mengatakan membetulkan imam pada saat bacaannya keliru atau pada saat ketika dia terhenti tidak lagi bisa meneruskan dalam waktu yang lama, maka membetulkannya itu kata Abu Hanifah nggak boleh. Jadi ada 2. Jumhur mengatakan boleh, Abu Hanifah mengatakan tidak boleh dalam surat. Tapi kalau dalam Al-Fatihah wajib karena dia rukun. Tapi di dalam madhab Syafi'i, karena ini Imam Syafi'i ya, bukan madhab Syafi'i. Bedakan Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah. Kalau Asy-Syafi'iyah itu ulama-ulama Syafi'i, siapa? An-Nawawi, penulis kitab Al-Majmu', kemudian ada penulis kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, dan ulama-ulama lain masuk kategori ulama Syafi'iyah. Itu ada yang mengatakan tidak boleh. Kalaupun boleh, syaratnya bukan untuk memberi tahu, tapi lebih pada membaca dan zikir. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kan kita sudah mulai paham tuh. Apa sih yang dimaksud membetulkan imam? Itu ada kondisinya, bukan tiba-tiba langsung main betulkan aja. Malah di YouTube tuh ada seorang imam itu di Saudi, dia baca, dia ulang-ulang itu, di belakang benerin. Di belakang benerin kan. Dia kasih kode ke dia, syarat. Jangan begitu. Kayak kode. Jangan gitu. Maksudnya jangan membenerin orang lagi diulang-ulang. Ada orang ulang-ulang karena memang dia mau ulang tuh ayat. Ada. Ada orang ulang misalnya, atau dia berhenti karena dia merenungi ayat itu. Karena ada ayat yang bicara tentang persoalan adab, ada ayat yang bicara tentang rahmat. Dia renungi itu ayat. Kita pahami, jangan-jangan dia nggak tahu tuh. Padahal enggak, dia lagi merenung itu. Maka tunggu sampai dia memang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Nah, ketika dia butuhkan pertolongan, kita bukan memberitahu, tapi membaca untuk mengingatkan dia. Karena dia dengar, berarti dia akan meneruskan. Jadi paham ya? Nah, sekarang apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Dalil jumhur yang mengatakan boleh memberikan membenarkan bacaan imam atau mengkoreksi bacaan imam atau mengkonfirmasi bacaan imam itu dalilnya adalah haditsu Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar termasuk perawi hadis yang 7 banyak meriwayatkan hadis. Jadi
sekali lagi, kalau kita membaca kitab-kitab, kalau ada riwayat, itu nggak lepas dari 7 orang itu. Begitu maksudnya. Anas bin Malik, termasuk. An Abi Hurairah, termasuk. Kemudian Jabir bin Abdullah, masuk tuh. Kalau Mukhtasar banyak yang begitu tuh. Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sekarang siapa ini? Abdullah ibnu Umar. Ini termasuk perawi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, masuk di antara 7 kelompok atau 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Ibnu Umar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraddada fi ayatin. Rasulullah SAW itu pernah taraddada fi ayat. Taraddada itu artinya dia ulang-ulang tuh ayat. Dia diulang. Falamman sarafa, pada saat ketika selesai salat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Aina Ubay? Ubay mana Ubay? Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab ini kan termasuk seorang sahabat Nabi dan qari'ul Quran. Dia termasuk orang yang pakar Al-Quran, seorang ahli fikih, dan juga penulis wahyu. Penulis wahyu Nabi, salah satunya adalah siapa? Ubay bin Ka'ab ini. Dan beliau termasuk orang penduduk Madinah. Jadi bukan muhajirin, tapi dia Ansar. Dan sebelum Islam, dia termasuk pendetanya Yahudi. Jadi dia orang Yahudi. Tapi Yahudi yang tinggal di mana? Di Madinah. Karena di Madinah banyak orang-orang atau bani-bani Yahudi ya. Banu Qainuqa. Siapa lagi? Siapa? Pokoknya nanti dibacalah sejarah. Banu siapa? Quraidah. Ya masuk Quraidah. Termasuk. Itu Yahudi. Makanya di dalam Al-Quran tuh banyak cerita-cerita orang-orang Yahudi yang suka melanggar janji oleh Nabi. Dan diingatkan lagi dengan Yahudi klasik yang memang suka membuat janji lalu kemudian menghancurkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Ubay bin Ka'ab ini adalah dulunya seorang pendeta Yahudi masuk Islam dan beliau termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, tapi tidak sebanyak Ibnu Umar, dan beliau adalah pakar Quran dan penulis wahyu Al-Quran. Kata Nabi, Aina Ubay? Kenapa Ubay dicari? Karena dia memang pakarnya. Alam yakun fil qaumi? Apakah dia tidak berada di dalam? Maksudnya jamaah. Tapi di sini sebut al-qaum. Maksudnya apakah dia sholat bersama kita tadi? Para sahabat bilang, iya ya Rasul. Lalu kemudian di sini disebutkan ay yuridul fatha alaih. Maksudnya ingin mengkoreksi bacaan yang tadi Nabi ulang-ulang terus. Yang tidak ketemu. Nabi saja bisa lupa. Apalagi kita. Dalil ini atau hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh mayoritas ulama sebagai hadis yang mengatakan bahwa membenarkan bacaan imam yang terputus atau terhenti atau keliru adalah boleh. Boleh. Yang kedua adalah dalil Abi Hanifah. Abu Hanifah juga punya dalil yang mengatakan tidak boleh. Jadi keduanya kuat ini pendapat. Anda tinggal pilih yang mana yang Anda suka. Pendapatnya Imam Syafi'i, mayoritas ulama, atau pendapatnya Abu Hanifah. Tinggal pilih. Apa dalil Abu Hanifah? Dalil Abu Hanifah adalah hadis. Dan hadisnya juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di bawahnya ada catatan kaki nomor 2. Itu disebutkan. Dan hadis ini sulit dipahami nih. Nah, coba kita pahami ya. Hadis wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadisnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ya Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Wahai Ali, aku mencintai untuk engkau seperti aku mencintai untuk diriku. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. Dan aku membenci sesuatu demi engkau dan seperti aku membenci untuk diriku. Lalu Nabi lanjutkan dengan satu nasihat kepada Ali, la taqra wa anta raqib. Jangan membaca Al-Qur'an saat Anda lagi ruku. Di ruku nggak boleh baca Quran. Kalau Anda ruku,
bacanya tasbih, bukan Quran. Nggak boleh. Wala anta sajid, pada saat sujud jangan baca Quran, baca doa. Baca tasbih atau baca doa. Jadi jangan baca Quran. Kalau ada yang baca Quran, nggak boleh kecuali doa dari Al-Quran. Doanya bukan Qurannya, tapi doanya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Tapi Anda baca doa, bukan baca Quran. Gitu maksudnya. Siapa yang tahu? Anda sendiri. Kita nggak tahu kan? Saya baca Quran atau baca doa. Kalau bacanya adalah doa, maka ada masalah. Wala tusalli wa anta aqisun sya'rak. Janganlah engkau sholat sementara rambutmu terikat di sini nih. Masih banyak orang tuh rambutnya diikat di sini nih, sholat. Dia rambutnya panjang nih, dia ikat dikuncir di sini nih. Tuh, nggak boleh itu. Apalagi dia kepang. Ada nggak yang begitu? Itu. Diikat pakai karet. Karet gelang kan? Nggak boleh tuh. Kalau enggak, Ustaz, jadi lumbar aja dulu. Nah, kalau perempuan nggak apa-apa. Pentingnya ada yang mempan loh ya. Nggak ada mempan. Kalau perempuan nggak apa-apa. Karena perempuan kan ditutup mukena. Tapi kalau laki nggak. Kenapa? Ada dalil dari Nabi. Nabi mengatakan, idza shallaita fala ta'kis sya'rak fa inna sya'raka yasjudu ma'ak. Walaka bikulli sya'ratin ajrun. Kata Nabi, ini saya ambil hadisnya dari kitab lain. Apabila kalian sholat, kata Nabi, maka jangan kuncir rambutmu. Jangan dikuncir. Kenapa? Karena rambutmu, kalau kamu tidak kuncir, itu sujud bersama engkau kepada Allah. Ikut sujud. Dan setiap rambut yang sujud, itu ada pahalanya. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini sujud, ada rambut yang ikut sujud dengan kita itu dapat pahala setiap lembarnya. Maka jangan dikuncir katanya. Kalau tanya apa hikmahnya, wallah alam, saya nggak tahu. Apa bedanya dikuncir dari kuncir? Tapi di situ Nabi melarang. Berarti ada hikmahnya. Kita nggak tahu hikmahnya apa. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu kiflus syaitan. Karena rambut yang dikuncir itu adalah tempat duduknya setan. Jadi setan suka tempat yang kuncir-kuncir itu kali. Dia duduk di situ. Mungkin. Santai di situ. Bisa gantungan. Itu Nabi yang bilang. Saya masih belum paham maksudnya, maksud tempat duduk setan itu apa maknanya, apa hikmahnya kita belum tahu. Lalu Nabi mengatakan, wala tuqi bainas sajdatain. Bukan wala taqa, wala tuqi au qa'a iqa. Apa itu iqa bainas sajdatain ini? Saya berikan contoh ya. Seperti begini nih. Nggak boleh nih Anda duduk begini. Tuh. Ini namanya iqa. Wala ta'bas bil. Di sini bukan bil hisbah ya. Tapi bil hasa. Meskipun maknanya sama, tapi kalau saya cek di hadis-hadis Nabi, saya cek nih hadis ini. Itu namanya bil hasa. Hasa itu artinya kerikil-kerikil. Jangan main kerikil. Bukan kita jangan main kerikil di pantai, bukan. Maksudnya ketika Anda sedang mendengarkan khutbah, jangan bermain kerikil. Kok kenapa kerikil? Mungkin pada zaman Nabi belum nanti dikiaskan. Maksudnya apa? Jangan main HP. Jangan main yang lainnya. Jangan pakai tasbih begini-begini pada saat imam lagi atau khatib lagi. Dengarkan. Bagaimana kalau dia syuting? Syutingnya itu ditaruh aja tuh. Diamkan. Sebelum khatib naik, dia syuting tuh. Taruh aja. Begitu maksudnya. Wala tabtaris zira'aik. Jangan ketika Anda sujud, itu seperti anjing. Yang dimaksud begini. Tuh. Namanya tabtaris zira'aik. Bisa paham kan? Ini tabtaris, muftaris, itu begini nih kayak anjing. Tuh. Ada yang begini di siap-siap sholat. Itu udah boleh tuh. Yang dijadikan dalil adalah yang ini. Wala tabtah alal imam. Jangan membetulkan atau mengkoreksi imam kalau imam terhenti membaca Al-Quran atau surat dalam Al-Quran. Ini jadi hanya untuk mengatakan ini aja hadisnya panjang. Padahal itu lain-lain tuh. Yang berikutnya adalah wala, ini salah tulisnya nih, bukan wala takhatama ya.
atau tahtim, tapi wala tatakhattam. Jangan pakai cincin dari emas. Wala tatakhattam bidzahab. Jangan pakai cincin dari emas. Wala talbas. Ini juga salah nih ketikannya nih, bukan kis tapi qasi. Qasiyah. Itu artinya sutra yang dicampur dengan bahan lain. Itu ada di Mesir tuh biasa, pakai dari Mesir itu. Jadi sutra dicampur dengan bahan lain, itu namanya qasi. Kita pakai sutra nggak boleh kan? Sutra dicampur dengan bahan linen lain itu, maksudnya bahan-bahan lain itu nggak boleh. Yang BHS gimana? BHS sama dari sutra. Yang BHS kan ada Dari sutra. Ada sutranya juga. Tapi bukan dipakai buat baju. Oh, yang pakai baju nggak boleh. Ya, wal talbasun baju kan? Iya, kalau yang kain boleh. Kayaknya nggak boleh juga ya, Banyak pakai itu. sutra. Iya. Makanya BHS nggak laku nanti tuh. Tapi BHS sutra. Campur, tapi nggak 100%. Nah ini masuk kategori qasi. Nggak boleh. Qasi itu campuran antara, kalau dalam bahasa Inggris namanya silk and linen. Jadi antara sutra dengan bahan-bahan itu. Kalau memang BHS nggak ada mau, biar kasih saya aja yang pakai. Pakainya HBS saja. Ini biasanya begitu. Ustadz Ruri kakaknya nih, Ustadz Junaidin. Mahal 1 juta yang paling murah. 1 second 1,5. Apalagi aslinya yang mahal itu. Wala tarkab alal mayathir. Jangan mengendarai onta yang sadelnya dikasih warna merah. Tapi yang ini kan jarang juga. Kuda, ini kuda. Kuda. Tapi kan jarang kita naik kuda kan? Nah, yang mana yang lebih kuat, kata penulis kitab ini, ar-raji yang paling kuat, huwa ra'yul jumhuri, yaitu pendapat mayoritas ulama. Siapa? Syafi'i, Malik, dan Imam Ahmad. Apa? Hadisul jumhuri aqwa min hadisi Abi Hanifah. Hadis yang dipegang oleh ulama jumhur, mayoritas ulama, lebih kuat dari hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah. Yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam talaba dzalika min Ubay wa sa'alanhu. Nabi menuntut supaya diperbaiki kepada siapa? Kepada Ubay. Wa sa'alanhu, dan meminta. Yang ketiga, huwal ashalu 'alal muslimina fi ibadatihim. Dan pendapat ini lebih mudah bagi orang-orang Islam di dalam peribadahan mereka. Nah, ada satu kutipan ya untuk memperkuat terkait dengan persoalan madhab Syafi'i. Ini saya ambil dari Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ini kitab madhab Syafi'i yang banyak dipakai di kalangan kita. Di sini dikatakan, yustahabbu lil ma'mumi ayyabtaha 'alal imam idza tawaqqafa 'anil qira'ati wala farqa bainal qira'atil wajibati wal mustahabbah. Kata penulis kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, saya punya itu kitab itu. Dan syarahnya saya punya, Busyral Karim. Dan kitab itu dikasih oleh cucunya ini, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu itu. Namanya Busyral Karim. Bagus kitabnya itu. Ada di Palu, saya nggak bawa ke sini. Di sini dikatakan makmum disunnahkan untuk mengkoreksi imam apabila imam terhenti membaca bacaan. Wala farqa, tidak ada perbedaan bainal qiraatil wajibah, apakah bacaan itu bacaan wajib Al-Fatihah, wal mustahabbah, atau bacaan surat Al-Qur'an setelah Fatihah. Kata penulis kitab ini mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ada yang mengatakan demikian. Fala yabtahu alaihi, tetapi tidak boleh mengkoreksi imam madama yuraddidu tilawah, selama imam itu masih ngulang-ngulang bacaan. Itu maksudnya. Wala budda min qasdi dzikri ayil qira, tetapi harus dengan tujuan untuk zikir atau membaca. Nah, ini disebutkan nih. Faqat, hanya itu tujuannya. Au bi qasdil qiraati ma ghairiha katanbihi imami au ghairi awil fati ala man irtaja fa hadza kulluhu la yubtilu shalah sawaun qasadal qira awil qira amal ilam wa ma in qaral aya wa qasada bi qiraatiha al ilam wahda ay al ilam i'lamul imam bima ajaza anhu fatabtulu salatuhu. Nah, kalau saya singkat, kalau seandainya tujuannya adalah i'lam, tuh i'lam, apa tuh i'lam? Memberitahu. Maka kata penulis kitab ini fatabtulu salatuhu.
sholatnya batal. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah al-qira'ah awid dzikir. Membaca saja atau qira'ah disertai dengan tanbih. Boleh. Tapi kalau cuma tujuannya i'lam, hanya sekedar memberitahu, Anda salah ini, saya beritahu ini begini, maka sholat Anda adalah batal. Biasanya di ujungnya doang Ustaz dulu dituntun, kalau yang lupa deh. Ujungnya nanti terusin. Harus dibaca dari awal juga bagusnya. Dari awal Kan jangan gitu. qira'ah kan atau setengah dari awal dari belakang. Kalau dia bilang qul ya, dia lupa kan? Iya. Kita bilang ayyuhal kafirun. Kita harus baca qul ya ayyuhal kafirun dari awal. Kita tujuannya membaca. Jangan kita potongannya doang. Qul ya. Ayo hal. Kita teruskan ayyuhal kafirun. Lah tujuannya mengingatkan dia, maksudnya i'lam berarti bisa batal sholat kita. Hah? Diamin aja lah. Oke, saya pikir untuk pertemuan kita anggap selesai. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.